Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 402 Mawar. Ketika Lin Yu berbicara, dia membungkuk untuk menarik topeng pria itu. Pria bertopeng tiba-tiba menjadi tegang, menahan rasa sakit yang parah, mendorong kakinya ke tanah dan mencoba untuk bergerak mundur, tetapi kaki dan lengannya dihapuskan dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Dengan semua kekuatannya, tubuhnya hanya sedikit meluncur ke belakang. Kelinci kecil, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu melepaskan aku segera. Jika tidak, orang-orang kami pasti akan memotongmu menjadi saus daging. Pria bertopeng itu masih mengancam Lin Yu dengan secercah harapan terakhir. Melihat Lin Yu mengulurkan tangannya untuk melepas topeng di wajahnya, mendengar suara mendengung dari belakang, Lin Yu buru-buru menoleh dan melihat bola hijau kecil terbang ke arahnya dengan cepat. Itu ada di depan matanya dalam sekejap mata. Kulit Lin Yu berubah, dan dia tanpa sadar mengangkat belati untuk memblokirnya. Tetapi sebelum belati di tangannya menyentuh botol, ada suara yang tajam, botol itu tiba-tiba meledak di udara, dan asap biru laut langsung terbang. Lin Yu tiba-tiba mencium aroma aneh, dan kulitnya tiba-tiba berubah. Apakah dia? Wajah cantik dan mempesona tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia dengan cepat menutupi hidungnya dengan lengan bajunya. Meskipun dia tidak mencium bau ini berkali-kali, dia masih mengingatnya, pertama kali di gang di luar bar, dan yang kedua di pabrik tekstil. Sangat terlambat. Suara musim dingin yang lembut terdengar, dan saya melihat seorang wanita mengenakan jaket hitam dan celana ketat dan menginjak sepatu bot kulit hak tinggi berjalan perlahan di atas jalan yang gelap. Rambut panjang wanita itu ikal dengan ombak besar, dan dia memegang payung hitam di tangannya. Payung hitam menutupi alis dan matanya, tapi dilihat dari hidungnya yang tinggi dan ramping serta bibirnya yang merah dan halus, siapapun bisa dapat dilihat bahwa dia adalah wanita yang cantik. Secara khusus, postur berjalannya murah hati dan seksi, tapi dia tidak bisa melihat sedikit pun penyesalan, setiap gerakannya tampak begitu alami, jelas dan alami. Ternyata itu kamu. Lin Yu sangat terkejut meskipun dia tidak melihat wajahnya dengan jelas, dia sudah mengenalinya. Itu adalah wanita yang mempesona dirinya sendiri dengan mendesain di luar bar. Adapun apakah dia mengejar wanita ini di pabrik tekstil hari itu, dia tidak yakin. Bagaimanapun juga, aroma yang sama di tubuhnya tidak bisa menjelaskan banyak, dan dibandingkan dengan meringkuk dalam bayangan gelap, wanita ini sangat tegak. Pertama, ketika saya tertegun untuk kedua kalinya, wajahnya yang tidak dibatasi terungkap, kali ini sama, dan wajah putihnya masih tidak terhalang. Ya, saya sudah berhari-hari tidak bertemu Anda, bagaimana dengan Tuan He? Wanita itu tiba-tiba berteriak dengan lembut dan menawan, dan payung di atas kepalanya tidak bisa membantu tetapi terangkat, mengungkapkan wajah yang halus dan menawan. Matanya tiba-tiba melebar setelah dia melihat kondisi berdarah Lin Yu, dan bibir merahnya tidak bisa menahannya. 1. Kaget, Tuan He, Anda terluka. Begitu suara itu jatuh, dia dengan cepat berjalan menuju Lin Yu, perhatian di matanya melampaui kata-kata. Jangan kemari. Lin Yu tahu sesuatu tentang metodenya, memandangnya dengan hati-hati, dan berkata dengan dingin, jika kamu berani mengambil langkah maju, aku akan membunuhnya. Meskipun dia tidak mengerti identitasnya, karena wanita ini tiba-tiba bisa keluar untuk menyelamatkan pria bertopeng, itu pasti menunjukkan bahwa mereka berdua berada dalam kelompok yang sama. Bunuh, apa yang akan kau lakukan padaku jika kau membunuhnya atau tidak? Aku peduli padamu, bukan dia. Wanita itu tersenyum agak kesal, dia tidak berhenti di bawah kakinya, dan masih berjalan perlahan. Ini baik. Lin Yu melihat bahwa wanita ini tidak melihat peti mati tanpa air mata, wajahnya tiba-tiba berbalik, dan pergelangan tangan yang memegang belati berbalik,
dan dia akan membungkuk, tetapi tiba-tiba dia merasakan pergelangan tangannya melunak dan belati di tangannya jatuh tak terkendali. Dia jatuh ke tanah, dan kemudian kakinya menjadi lunak, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah dengan terengah-engah. "Tuan Ho, ada apa denganmu?" Wanita itu menjerit dan segera berlari, memegang Lin Yu di satu tangan dan memegang payung di tangan lainnya, menghalangi hujan untuknya. "Saya tidak tahu, tapi saya pikir dia memiliki hubungan dekat dengan Lin Yu." Pada saat ini, Lin Yu sangat masam dan lemah. Dia tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan. Jika bukan karena seorang wanita untuk membantunya, dia akan jatuh ke tanah, tetapi dukungan semacam ini jelas tidak baik. Lin Yu jelas merasakan dukungan wanita itu. Ada benda tajam dan keras di tangannya, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak jatuh ke tangan pria bertopeng tangguh dan tangguh ini, tetapi benar-benar jatuh ke tangan wanita ini. Dan itu masih jatuh ke tangannya 2 kali. Mungkinkah dia dikirim oleh surga untuk menyiksa musuh bebuyutannya? "Aku jelas menutup mulutku tepat waktu, dan sekarang hujan turun lagi, bagaimana aku bisa mendapatkan obat untukmu?" Lin Yu terengah-engah dan bertanya dengan bingung. "Kamu hanya berhati-hati menyembunyikan baunya, tapi lupa bersembunyi dari hujan." Wanita itu tiba-tiba tersenyum. "Tersembunyi dari hujan." Lin Yu terkejut sedikit, dan kemudian segera tertawa getir. Dia hanya menutupi hidungnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika kabut tersebar dan meledak, banyak dari mereka akan terbang di atas kepalanya, bercampur dengan hujan, dan jatuh di wajah dan mulutnya. Sekarang dia akhirnya tahu kenapa wanita ini mengatakan sudah terlambat, karena dia sudah dibius olehnya. "Sejak aku jatuh ke tanganmu, aku tahu ada jalan buntu, tapi sebelum aku mati, aku ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Di mana kamu belajar seni yang mendalam?" Lin Yu tahu bahwa hari ini mungkin nasib buruk, jadi sebelum dia meninggal, dia ingin tahu asal-usul pria bertopeng dan wanita ini. "Siapa? Tentu saja yang membunuhmu." Pada saat ini, pria bertopeng telah berdiri dengan terhuyung-huyung di tanah dengan tangan kanannya, memegang belati yang baru saja dijatuhkan Lin Yu ke tanah di tangannya, dan cahaya dingin keluar dari matanya yang terbuka, menatap Lin dengan kebencian. Yu, jelas, bahkan jika dia akan segera membunuh Lin Yu, dia tidak ingin Lin Yu mengetahui identitasnya. "Tapi membunuhmu seperti ini memang terlalu murah untukmu." Pria bertopeng itu mengertakkan giginya, menoleh dan berkata dengan dingin pada wanita itu, "Keluarkan semua racun aneh dan aneh yang kau punya dan berikan padanya. Saya ingin dia mati." "Tidak, obat saya terlalu mahal." Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan mantap, lalu dia melembut dan menatap Lin Yu dan berkata dengan lembut, "Terlebih lagi, Tuan He ini adalah seorang pria yang sopan, bagaimana saya bisa apa yang bisa kamu lakukan padanya?" "Kamu." Pria bertopeng itu sedikit kelelahan, matanya membeku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, belati di tangannya berbalik dan menusuk leher Lin Yu dengan keras. Melihat pedang Senhan terkena, Lin Yu tanpa sadar ingin menghindarinya, tetapi tubuhnya sepertinya membeku, tidak bisa bergerak. Tapi tepat saat ujung pisau hendak menusuk lehernya, tangan pria bertopeng itu tiba-tiba berhenti di udara, dan tidak bisa lagi bergerak turun setengah poin. Wajah pria bertopeng tiba-tiba berubah. Melihat wanita di sebelahnya mengulurkan tangan dan memblokir lengannya, dia sangat marah dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhnya. Setidaknya, tidak sekarang." Wanita itu melirik pria itu, nada suaranya sangat tegas. Lin Yu menghela nafas lega tiba-tiba, keringat dingin sudah di dahinya. Awalnya dia mengira bahwa wanita ini akan menjadi bawahan dari pria bertopeng ini, tetapi kemudian dia menyadari bahwa wanita ini sepertinya memiliki status yang setara dengan pria topeng, dan tidak ada yang bisa memberi perintah. "Kenapa?" Pria bertopeng itu berkata dengan marah, "Apa kau tidak melihat tangan dan kakiku?
Pedang tertancap di betis kirinya, dan lengan kirinya tergantung melayang dengan sudut yang aneh. Rasa sakit yang luar biasa membuat suaranya yang serak agak tajam. Anda tidak bisa mengalahkan orang lain, yang bisa disalahkan. Wanita itu meliriknya, dan tiba-tiba tersenyum acuh tak acuh, lalu meraih lengan Lin Yu, membantu Lin Yu berdiri, dan tersenyum pada Lin Yu, "Tuan He, keahlian Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana dia bisa menyakitinya seperti ini? Bukankah rencana awal kita mengatakan untuk segera membunuhnya?" Pria bertopeng itu berkata dengan dingin, "Kenapa, kamu tidak menyukai anak ini lagi?" "Suka." Wanita itu tiba-tiba tertawa aneh, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Lin Yu, dan berkata dengan genit, "Jangan katakan, Tuan He ini benar-benar berkulit halus dan lembut, tapi sayang sekali itu tidak cukup bagiku menjauh. Kalau begitu kenapa kau tidak membiarkan aku membunuhnya?" Pria bertopeng itu jelas sangat bingung, dan berkata dengan dingin, "Jika kekuatan yang mematikan padanya hilang, berhati-hatilah agar dia membunuhmu secara bergantian." "Tuan He, dia bilang kamu akan membunuhku, apakah kamu bersedia?" Wanita itu menyentuh wajah Lin Yu dan terkikik. Lin Yu tersenyum, tidak berbicara, tetapi marah dan marah di dalam hatinya. Mungkin dia tidak bisa melakukannya dengan membunuhnya, tetapi jika dia bahkan tidak mengenal ibunya, dia masih bisa melakukannya. Seandainya bukan karena kemunculan tiba-tiba wanita ini, dengan risiko orang lain, dia sekarang telah menemukan identitas pria bertopeng dan pulang untuk mandi air panas. Berhentilah membuat masalah, selesaikan dia dengan cepat, bahkan jika tugas hari ini selesai. Pria bertopeng itu terluka parah saat ini, dan tidak ada cara untuk menerima wanita ini, jadi dia mendesak dengan suara rendah. "Kubilang, dia akan mati, tapi tidak hari ini." Wanita itu menyeringai pada pria bertopeng itu, dan tiba-tiba meletakkan pedang di tangannya, mengangkat Lin Yu di punggungnya, dan berlari ke sisi jalan dengan kecepatan yang sangat cepat. "Dasar jalang." Pria di balik topeng itu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Lin Yu berbaring telentang, merasakan sentuhan yang hangat dan lembut, dan tubuhnya menjadi lebih hangat melihat wanita itu bergerak begitu cepat. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Benar saja, Han Bing benar. Wanita ini memang misterius. Operasi. Aku berlari ke sudut dan melihat mobil Land Rover hitam diparkir di depan. Wanita itu berjalan untuk membuka pintu dan melemparkan Lin Yu ke kursi belakang. Dia tersenyum menawan, "Tuan He, saya bisa menyelamatkan Anda sekarang. Demi hidupmu, aku tidak ingin kamu membayar kembali kebaikan ini, tetapi kamu tidak bisa lari. Jika tidak, aku akan memotong kakimu dan mencungkil matamu sehingga kamu tidak bisa lari lagi." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan tawa dengan kepala terangkat, tetapi sepasang mata hitam yang tidak layak untuk mati penuh dengan hawa dingin yang tak berujung jelas. Dia tidak hanya berbicara. Lin Yu hanya bisa tersenyum tanpa daya. Karakter wanita ini benar-benar sulit dipahami. Dia telah tumbuh begitu besar, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita seperti itu yang tidak bisa menahannya. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya berbaring di kursi dan bertanya kepada wanita itu, "Sekarang seluruh hidupku ada di tanganmu. Kamu selalu bisa memberitahuku namamu, kan?" Wanita itu melihat ke kaca spion dan tersenyum pada Lin Yu dengan senyum menawan, "Kamu bisa memanggilku Mawar." "Rose." Lin Yu mengangguk, berpikir bahwa itu benar-benar pantas. Wanita ini memang sama dengan Rose. Penampilannya sangat cantik, tetapi dia ditutupi duri, dan orang yang menusuk itu berdarah. "Nona Rose, bolehkah aku bertanya, kemana kau akan membawaku, dan apa yang akan kau lakukan padaku?" Lin Yu menghela nafas dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.